Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari jam analog. Pada jam analog, saat jam menunjukkan waktu berbeda, maka sudut yang dibentuk juga berbeda. Pada jam analog terdapat 12 angka yang membentuk satu putaran waktu. Pergeseran dihitung dari angka 12. Satu putaran waktu sama dengan 12 jam. Satu putaran besar sudutnya 360 derajat. Perhatikan pada gambar. Ini adalah contoh dari pergeseran jarum pendek selama 12 jam atau satu putaran, sehingga membentuk sudut 360 derajat. Dan pada contoh menunjukkan pukul 12 pas. Pukul 12 pas merupakan contoh dari sudut penuh, yaitu besarannya 360 derajat. Setengah putaran waktu sama dengan 6 jam. Setengah putaran besar sudutnya setengah kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Perhatikan pada gambar. Ini adalah contoh dari pergeseran jarum pendek selama 6 jam atau setengah putaran yang membentuk sudut 180 derajat. Pada gambar menunjukkan pukul 6 pas. Pukul 6 pas merupakan contoh dari sudut lurus, yaitu 180 derajat. Seperempat putaran waktu sama dengan 3 jam. Seperempat putaran besar sudutnya seperempat kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Perhatikan pada gambar. Ini adalah pergeseran jarum pendek selama 3 jam atau seperempat putaran yang membentuk sudut 90 derajat. Pada gambar menunjukkan pukul 3 pas. Pukul 3 pas merupakan contoh dari sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. 3/4 putaran waktu sama dengan 9 jam. 3 putaran besar sudutnya sama dengan 3/4 kali 360 derajat, sama dengan 270 derajat. Perhatikan pada gambar. Ini adalah merupakan contoh dari pergerakan jarum pendek selama 9 jam atau 3/4 putaran yang membentuk sudut 270 derajat. Pada gambar menunjukkan pukul 9 pas. Pukul 9 pas merupakan contoh dari sudut refleks, yaitu besarannya 270 derajat. Perhatikan gambar berikut. Jarum pendek, besar sudut antara satu angka dengan satu angka lainnya adalah, ingat, dalam satu jam itu perputarannya adalah 12 jam. Berarti 1 jam sama dengan 360 derajat per 12 atau dibagi 12. Hasilnya 30 derajat. Berarti per jamnya adalah 30 derajat. Jarum panjang atau jarum menit, dari satu angka ke angka lainnya terdapat menit. Besar titik ke titik berikutnya dihitung seperti ini. 1 menit sama dengan 360 derajat per 60 detik atau dibagi 60 detik sama dengan 6 derajat. Berarti dari titik ke titik adalah 6 derajat. Atau bisa dengan 1 menit sama dengan 30 derajat per 5 detik atau dibagi 5 detik. Hasilnya sama, yaitu 6 derajat. Perhatikan pada gambar. Besar sudut pukul 3 pas. Kita coba dengan cara yang pertama, yaitu menghitung jarum pendeknya, di mana pada jarum pendek pergerakan tiap jam adalah 30 derajat. Kita coba 1, 2, 3. Ada 30 derajat sebanyak 3 kali. Berarti pukul 3 pas menunjukkan 90 derajat. Atau untuk meyakininya, kita coba dengan usur derajat, di mana yang menjadi kaki sudut pertama adalah jarum yang menunjuk angka 3. Dan kaki sudut yang lainnya adalah yang menunjuk angka 12. Di mana jarum yang menunjuk angka 12 tepat berada di angka 90 derajat. Berarti besar sudut pukul 3 pas bisa ditulis seperti ini, 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat, atau 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Untuk memudahkan dalam pengukuran atau menghitung besaran sudut antara dua jarum jam, maka di sini akan ditulis rumus-rumusnya. Yang pertama, rumus untuk jam. Besar sudut jam atau jarum pendek. Sudut jam sama dengan kurung buka P ditambah Q per 60 kurung tutup kali 30 derajat. Dan inilah yang dimaksud dengan sudut jarum jam pendek. 2. Besar sudut menit atau jarum panjang. Sudut menit sama dengan Q kali 6 derajat. Dan inilah yang dimaksud dengan sudut jarum jam panjang. 3. Besar sudut di antara dua jarum jam atau sudut terkecil sama dengan sudut yang besar dikurangi sudut yang kecil. Dan inilah yang dimaksud dengan sudut terkecil. Keterangan,
P adalah jam, Q adalah menit. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada pukul 4:30 menit. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita harus mencari satu persatu sudut yang dibentuk oleh masing-masing jarum jam. Dalam hal ini, angka 12 pada jam kita gunakan sebagai tempat awal kedua jarum jam. Diketahui P-nya adalah 4 jam dan Q adalah 30 menit. Like and subscribe. Sekarang kita mulai menghitung dan dimulai dari jarum jam pendek. Pukul 4.30 berarti jarum jam pendek bergerak 4 jam 30 menit. Kita tulis dulu rumusnya. Sudut jam sama dengan kurung buka P ditambah Q per 60 kurung tutup kali 30 derajat. Lalu tinggal kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. Kurung buka 4 jam ditambah 30 menit, kurung tutup kali 30 derajat. Kemudian, kurung buka 4 jam ditambah kurung buka 30 per 60 jam, kurung tutup dikali 30 derajat. Kemudian kita tulis, kurung buka 4 kali 30 derajat, kurung tutup ditambah kurung buka 30 per 60 kali 30 derajat, kurung tutup. 4 kali 30 hasilnya 120, kemudian 30 per 60 dikali 30 derajat hasilnya 15. Sehingga dapat ditulis 120 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 135 derajat. Berarti sudut jarum pendek atau jarum jam menunjukkan 135 derajat. Kemudian kita hitung jarum jam panjang, di mana bergerak 30 menit dari angka 12. Kita tulis dulu rumusnya, sudut menit sama dengan Q kali 6 derajat. Lalu masukkan angka 30-nya, 30 menit sama dengan 30 kali 6 derajat, hasilnya 180 derajat. Berarti sudut jarum panjang adalah 180 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan sudut terkecil di antara dua jarum jam, yaitu yang besar dikurang dengan yang kecil. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat. Perhatikan pada gambar. Sudut terkecil adalah 45 derajat. Tentukan besar sudut terkecil pada pukul 2.24. Penyelesaian. Pukul 2.24 berarti jarum jam pendek bergerak 2 jam 24 menit. Dan diperoleh P-nya 2 atau 2 jam dan Q-nya adalah 24 menit. Maka kita tulis dulu rumusnya, sudut jam sama dengan kurung buka P ditambah Q per 60 kurung tutup kali 30 derajat. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. Kurung buka 2 jam ditambah 24 menit, kurung tutup kali 30 derajat. Kurung buka 2 jam ditambah kurung buka 24 per 60 jam, kurung tutup kali 30 derajat. Kemudian kita tulis seperti ini. Kurung buka 2 kali 30 derajat, kurung tutup ditambah 24 per 60 kali 30 derajat. 2 kali 30 hasilnya 60. Ditambah 24 per 60 kali 30 hasilnya 12. Sehingga 60 derajat ditambah 12 derajat sama dengan 72 derajat. Sehingga sudut jam atau jarum pendek adalah 72 derajat. Kemudian kita menghitung jarum jam panjang, di mana bergerak 24 menit dari angka 12. Maka kita tulis dulu rumusnya, sudut menit sama dengan Q kali 6 derajat. Lalu kita masukkan angka 24. 24 kali 6 derajat, hasilnya 144 derajat. Jadi, sudut menit atau sudut jarum panjang adalah 144 derajat. Kemudian kita akan menentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam, di mana yang besar dikurangi yang kecil. 144 derajat dikurangi 72 derajat sama dengan 72 derajat. Jadi, sudut terkecil besarannya adalah 72 derajat. Demikian pembahasan tentang cara pengukuran besar sudut antara dua jarum jam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.